Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama, pendengar RRI terkait stiper ya Flores dalam menjalani KKNT bersama 30 kampus se-Indonesia. Pendengar, Sekolah Tinggi Pertanian Stiper Flores Bajawa kembali menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan tinggi dengan mengambil bagian dalam program kuliah kerja nyata tematik atau KKNT kolaboratif bersama 30 kampus se-Indonesia. Pendengar, program ini menjadi ajang strategis bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung di tengah masyarakat sekaligus memperkuat semangat kolaborasi lintas perguruan tinggi dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Pagi hari ini pendengar, kami sudah terhubung bersama Ketua Stiper Flores Bajawa, Dr. Nikolaus Noiwuli SPT MSI, dan kita akan menggali lebih dalam mengenai kesiapan kampus, kemudian strategi pelaksanaan serta harapan dari keikutsertaan dalam program KKNT nasional ini seperti apa. Saya sapa dulu Pak Nikolaus, selamat pagi. Selamat pagi, salam jumpa semua pencinta RRI Studio ND. Baik, Pak Nikolaus, ini terkait dengan pelaksanaan KKNT bersama 30 kampus se-Indonesia. Ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan utama dilaksanakan kegiatan tersebut, Pak Nikolaus? Baik, KKNT Merajuk Nusantara, topiknya Merajuk Nusantara. Ini program KKNT yang diinisiasi atau yang dipunyai oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, yang melibatkan seluruh perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Dan KKNT Merajuk Nusantara kali ini adalah yang ketiga kalinya, dan pada kesempatan ini mereka kemudian memilih Kabupaten Ngada sebagai fokus kegiatan KKNT-nya. Lalu kemudian kenapa Ngada? Itu karena ada banyak potensi yang belum terkelola, belum termanage dengan baik, lalu juga beberapa persoalan terkait stunting, terkait kemiskinan, dan juga pembangunan umumnya di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan ekonomi kreatif yang perlu dicarikan atau perlu disentuh, perlu dibangun bersama dengan perguruan tinggi yang ada di Jakarta, atau kemudian dengan target perguruan tinggi berdampak. Ya. Baik. Demikian untuk latar belakangnya. Ya. Baik, Pak Nikolaus, ya, ini menjadi yang ketiga kalinya seperti itu ya. Ya. Dan bagaimana proses Stiper Flores Bajawa sendiri terlibat dalam kolaborasi KKNT ini, Pak Nikolaus? Baik, KKNT pertama itu mereka lakukan di Bangka Belitung, KKNT yang kedua di Sambas di Kalimantan, dan yang ketiga di NTT yaitu di Kabupaten Ngada, khususnya di Kecamatan Riung. Mereka fokus untuk 3 bidang besar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Dan kemudian ketika survei dan kondisi di masyarakat, potensi dan pekerjaan utama adalah terkait dengan pertanian, peternakan, kemudian perikanan. Maka mereka kemudian coba menyeleksi atau kemudian mendekati beberapa kampus di daerah untuk kemudian bisa terlibat bersama. Maka kemudian Stiper Flores Bajawa diikut sertakan dalam KKNT ini, karena juga Stiper memiliki beberapa keunggulan yang kita fokus untuk beberapa program prioritas di bidang pertanian.
Baik, Pak Nikolaus ya, kenapa memilih Ngada ya seperti yang sudah Anda Ya, jelaskan, mungkin dari temanya juga relevan ya dengan situasi Flores ya, seperti ya. itu. Nah, untuk jumlah mahasiswa sendiri yang mengikuti kegiatan tersebut ini berapa banyak? Apakah cuma di lokasi Ngada atau seperti apa nih Pak? Ya, pesertanya itu untuk secara total itu mencapai 170 ya, update data terakhir, dan itu ada sekitar 120 itu berasal dari Jakarta, dari kurang lebih 30 perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Dari sekian ratus perguruan tinggi itu ada 30 yang kemudian dikoordinir oleh Universitas Budi Luhur sebagai koordinator pada tahun ini. Kemudian mereka akan tiba itu di tanggal 28. Ini dari pesertanya total kurang lebih 170 mahasiswa dan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jakarta, dan secara khusus mereka memberikan porsi atau stiker kemudian dengan berbagai seleksi dan keunggulan yang kita miliki. Dari stiker melibatkan 40 mahasiswa dari 4 program studi, dan peserta ini akan ditempatkan di 10 desa di wilayah pesisir di Kecamatan Riung, dan ini sudah dilakukan pendekatan survei dan pembahasan yang berulang untuk kemudian mengapa hanya di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan di 10 desa terpilih. Baik, ini pelaksanaannya dari kapan sampai kapan nih Pak Nikolaus? Pelaksanaannya 10 hari, Hmm? cuma 10 hari, dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 7 Agustus. Ya, mereka akan tiba rombongannya itu dengan menggunakan Hercules tanggal 28 Juli, kemudian lalu menuju ke Riung, dan kemudian diterima oleh Pemda dan panitia lokal. Baik, Lalu kemudian ada beberapa aktivitas yang sudah diagendakan, ya. baik untuk bidang kesehatan, mengunjungi sekolah-sekolah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan juga ekonomi kreatif, juga sampai dengan city tour ke lokasi pariwisata, dan juga mereka sampai memastikan ada 1-2 produk setiap desa untuk semacam OVO, one village one product, yang bisa dipasarkan melalui platform digital. Demikian. Baik, dan sejauh ini bagaimana nih Pak Nikolaus persiapan kampus dalam membekali mahasiswa itu sendiri untuk bisa terjun ke lapangan baik dari sisi akademik maupun dari keterampilan sosialnya? Baik, untuk pihak mahasiswa dari Jakarta itu langsung dari LLDT dan juga dari Budi Luhur yang memfasilitasinya, melatih. Mereka sudah mempersiapkan cukup lama. Sedangkan di kampus TIPER itu 40 mahasiswa kemudian sudah juga dilakukan persiapan sampai kemudian bagaimana mencapai output KKNT di Riung. Itu sudah dilakukan persiapan, dan kemarin panitia, ya, 2 hari yang lalu panitia KKNT dari Jakarta, panitia pusat, datang untuk kemudian memberikan pembekalan langsung di kampus TIPER. Baik, dan untuk bentuk kolaborasi ya dari Stiper Bajawa dan juga 30 kampus Indonesia ini sudah dilaksanakan 3 kali ya. Apakah ada pertukaran antar mahasiswa atau antara dosen yang sudah dilakukan selama ini, atau seperti apa nih Pak Nikolaus? Ya, pertukaran mahasiswanya kita masih terus berdiskusi soal skema atau soal model, karena kita ini kepulauan dan mesti kita juga pertimbangkan secara ekonomi, tapi kemudian kolaborasi lain di bidang akademik dan juga non-akademik, yaitu melakukan pembelajaran
penelitian dan juga pengabdian secara bersama dengan beberapa kampus yang terkemuka di Jakarta. Ini sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Ini bagian dari komitmen Stiper untuk kemudian kita bisa maju, bisa berdampak bagi masyarakat, bagi bangsa dengan bersama kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah maju, sudah lama keberadaannya. Oke, baik. Tentunya dari kegiatan ini apa yang menjadi kontribusi nyata nih Pak Nikolaus yang diharapkan dari mahasiswa KKNT? Kontribusi nyata yang kita harapkan itu ada edukasi terkait dengan masalah stunting, kemudian penggunaan IT, dan juga masalah kesehatan reproduksi, lalu juga dengan pangan bergizi yang baik secara edukasi dan juga ada langsung tindakan nyata sampai dengan pemeriksaan kesehatan dan pembagian kacamata, dan kemudian menciptakan platform, menciptakan produk-produk di lokasi yang kemudian bisa bermanfaat atau setidaknya ada manfaat bagi masyarakat setempat. Baik. Itu bentuk kontribusi baik dari kampus Stiper maupun dari peserta KKNT yang berasal dari kampus dari Jakarta. Baik, dan kolaborasi ini tentunya akan berlanjut terus ya di tahun-tahun mendatang seperti itu ya Pak Nikolaus? Ya, kita harapkan demikian. Tapi pasti selalu ada evaluasi untuk keterlibatan dan ya termasuk banyaknya atau kemudian pada bidang-bidang apa. Selalu kemudian agak berubah bidang-bidang yang perlu dilakukan atau dibuatkan tematik untuk di wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Tentu ada konsep ataupun rencana strategis ke depannya ya dari kampus untuk bisa memperkuat jejaring nasional ini ya Pak Nikolaus. Ya, kami ingin kemudian kampus kita ini bisa berkolaborasi, bisa terlibat di tingkat nasional juga internasional. Yang tingkat nasional salah satu adalah kita membangun bersama lembaga layanan tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, bagian dari saling melengkapi untuk mewujudkan atau melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dengan kita ini kampus yang fokus pada 5 program studi: peternakan, teknologi pakan, agroteknologi, agribisnis, dan biologi terapan. Tentu kami sebagai kampus swasta, ya kita mesti banyak kolaborasi, banyak terobosan. Dan juga ke luar negeri yang saat ini juga hari ini kami juga akan menerima kepulangan dari 16 mahasiswa magang kita di Arafah di Israel, dan juga akan mengirim kembali 19 mahasiswa Stiper untuk magang kerja bidang pertanian di Israel. Lalu juga dalam bulan Agustus kita juga akan melakukan kerjasama atau juga akan melakukan diklat mempersiapkan bahasa Jepang untuk beberapa sarjana tamatan dari Stiper untuk kemudian mereka melakukan atau bekerja di Jepang. Baik. Dan juga nanti ada beberapa wilayah atau daerah tujuan, bagian dari bagaimana kita membekali tamatan kita supaya siap kemudian mereka bisa melanjutkan atau bekerja atau kemudian berwirausaha. Baik, ini baik Pak Nikolaus, ini menarik ya. Tadi Anda sampaikan bahwa ada yang magang sampai ke luar negeri dan ini juga akan kembali dan kemudian mengirim beberapa mahasiswa ya untuk mengikuti magang. Dan hal positif apa nih yang setelah dilakukan magang di luar negeri, apa yang perlu dibawa ke daerah khususnya di Kabupaten Ngada nih Pak? Baik, itu paling penting adalah teknologi sederhana. Pertama misalnya teknologi irigasi tetes, baik Android dan lain sebagainya yang kita ketahui
di Israel itu khususnya di Arafah itu dengan padang gurunnya, tapi bisa kemudian memproduksi pertanian tanaman pangan, kemudian buah-buahan yang kita kenal mereka dengan teknologi yang canggih, yang tinggi, dan ini bisa juga kemudian bisa dipelajari oleh tamatan atau mahasiswa STIPER, sehingga sepulangnya mereka ini memang baru tiba, kita belum konsolidasi, lalu kemudian kita akan bersama mereka untuk juga mengaplikasikan keterampilan ilmu yang mereka sudah dapat selama kurang lebih setahun di Israel. Baik, dan untuk hari ini bagaimana Bapak melihat peran pendidikan tinggi khususnya pertanian dalam pembangunan desa dan juga daerah terpencil di Flores dan NTT secara umum? Ya, bidang pertani ini bagian dari peradaban masyarakat NTT terutama, dan kita di Flores yang punya potensi pertanian yang cukup bagus. Masyarakat kita mayoritas petani, nelayan, peternak, dan tingkat kesejahteraannya memang belum mumpuni. Maka dengan pendekatan ketersediaan SDM pertanian yang unggul, semoga ini bisa mampu mengelola potensi-potensi pertanian sebagai sumber pangan dan ekonomi masyarakat kita. Kita ketahui bahwa saat ini petani-petani kita itu milenialnya sudah hampir tidak ada, dan hanya golongan-golongan tua yang sebentar lagi mereka sudah tiada, sementara kita terus membutuhkan pangan dan juga ekonomi yang berbasis pertanian, dan ini butuh dari perguruan tinggi atau tamatan perguruan tinggi kita bisa menjawab persoalan ini, tantangan ini. Baik, Pak Nikolaus, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND, dan kita berharap bersama bahwa kegiatan KKNT ini berjalan baik, aman dan lancar, dan tentunya membawa hasil yang baik ya untuk Kabupaten Ngada dan khususnya di Riung untuk aplikasinya. Terima kasih, salam hormat, salam kasih persaudaraan untuk seluruh pencinta RRI ND. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Nikolaus. Selamat pagi.